minimal kita jadi berbesar hatilah. Ketika kita oleh Allah diberi wajah yang pas-pasan katakanlah, minimal kita tidak seperti halnya yang disebutkan tadi, karena ketampanannya akhirnya malah membuat jadi fitnah. Minimal kita alhamdulillah kita tidak dipenjara seperti Nabi Yusuf, kita tidak disuruh perang keluar daerah seperti pada masa Umar bin Khattab, Nasar bin Hajjaj, atau dideportasi seperti Umar Bokan di Saudi. Minimal membuat kita besar hati. Kepada yang kami muliakan segenap jamaah Masjid Agung Batam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa setelah melaksanakan sholat zuhur, mari kita sejenak mengikuti kajian tafsir Imam Asy-Syafi'i, dan marilah kita niat iktikaf di masjid ini dan niat tholabul ilmi agar duduk kita bersama oleh Allah dicatat sebagai ibadah. Adapun pembahasan kita kali ini sampai pada surat Yusuf pada ayat 30. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad saghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalim mubin, yang artinya wanita-wanita di kota berkata, istri Aziz menggoda anak muda yang ada bersamanya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya kepada pemuda itu sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Di dalam Mukhtasar Al-Muzani, Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan, apabila seorang laki-laki berkata hai zan atau wahai pezina, berarti dia telah meli'an atau harus dijatuhi hukuman had, karena Allah berfirman wa qala niswatun ila akhir. Jadi pembahasan kita berkaitan dengan ayat ke-30 di dalam surat Yusuf, ketika perempuan-perempuan di Mesir itu semua pada menggunjing istri Aziz yang bernama Zulaikha. Pada ayat sebelumnya Zulaikha itu begitu tertarik dengan Nabi Yusuf sampai dia itu mengunci Nabi Yusuf dan memaksa untuk berhubungan badan dengan Zulaikha. Namun Nabi Yusuf menolak, bahkan sampai pakaian Nabi Yusuf bagian belakang itu sobek. Setelah terbukti bahwa yang sesungguhnya memaksa untuk berhubungan itu Zulaikha dan Nabi Yusuf menolak, sedangkan Zulaikha atau Zulaikha ini merupakan istri raja di Mesir pada masa itu. Akhirnya perempuan-perempuan semuanya menggunjing, istri raja kok kelakuannya kayak gitu, masa dengan budaknya sendiri memaksa untuk berhubungan, saking mendalamnya cintanya kok sampai seperti itu. Akhirnya pada lanjutan ayat ini Zulaikha kemudian mengundang perempuan-perempuan di Mesir. Mereka diberi tempat duduk, kemudian mereka diberi pisau untuk mengupas suguhan yang telah disediakan. Pada saat mereka memegang pisau, maka Nabi Yusuf, ukhruj alaihinna, Zulaikha berkata kepada Nabi Yusuf, kamu keluar kepada mereka. Saat perempuan-perempuan itu melihat Nabi Yusuf, semuanya itu terkagum-kagum.
semuanya betul-betul terpana dengan kegantengan Nabi Yusuf. Mereka semuanya berkata, ma hadza basyaru, ini bukan manusia, inna hadza illa malakun karim, kalau ini adalah malaikat, ini bukan manusia. Saking gantengnya mereka sampai waqatta'na aydiyahun, mengiris tangan mereka sendiri karena nggak sadar terpana dengan kegantengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf itu akhirnya sosoknya begitu dikagumi, membuat tergila-gila perempuan di Mesir pada masa itu dan menimbulkan fitnah. Nabi Yusuf itu akhirnya doa, qala rabbi sijnu ahabbu ilayya, ya Allah, lebih baik aku engkau masukkan di penjara saja daripada aku kalau dibiarkan di luar itu menjadi fitnah daripada perempuan. Akhirnya Allah mengabulkan Nabi Yusuf itu di penjara karena doa beliau. Karena beliau ketika di luar membuat heboh perempuan-perempuan di Mesir atas kegantengan beliau. Nabi Yusuf itu memang ketika Rasulullah beliau Isra Mi'raj di langit ketiga, kalau dalam hadis itu Rasulullah sendiri kagum, kok ada orang gantengnya seperti ini. Sampai tanya kepada malaikat Jibril, Jibril ini siapa? Hadza akhuka Yusuf, ini adalah saudaramu Nabi Yusuf. Ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf saat Isra Mi'raj itu, Nabi Yusuf dalam pandangan Nabi Muhammad begitu tampan. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, wa idzahu wa qad utiya satrul husni, separuh ketampanan yang telah diciptakan Allah itu separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf. Saking gantengnya, maka sampai menimbulkan fitnah di dalam ayat ini. Kadang memang orang yang terlalu tampan itu menjadi masalah, Pak. Menjadi masalah. Kalau kita baca dalam sejarah pada masa Umar pun juga sama. Pada masa Umar itu ada seorang laki-laki bernama Nasr bin Hajjaj. Umar itu biasanya malam-malam dia itu belusukan ke rumah-rumah penduduk. Memang itu kebiasaan Umar bin Khattab. Tapi pada saat dia itu masuk ke rumah-rumah penduduk, sering sekali Umar itu mendengarkan perempuan mendendangkan lagu kerinduan, lagu kekaguman tergila-gila kepada namanya laki-laki Nasr bin Hajjaj. Saking gantengnya Nasr bin Hajjaj itu, ketika Umar keliling itu perempuan pada malam-malam itu mendendangkan syair kekaguman pada Nasr bin Hajjaj sampai menimbulkan fitnah. Akhirnya oleh Umar, sahabat Nasr bin Hajjaj itu, udah, kamu perang saja, jangan kembali lagi ke sini. Disuruh pergi dari Madinah. Kalau 2013 kemarin itu di Saudi Arabia ada seorang pemuda yang ketampanannya itu membuat geger. Itu bisa kita baca berita-beritanya. Itu bernama Umar Bokan itu. Saking gantengnya itu heboh di Arab Saudi. Sampai akhirnya dia dideportasi. Akhirnya dideportasi. Kenapa? Karena membuat fitnah di Saudi. Lah kalau kita melihat ini, minimal kita jadi berbesar hatilah. Ketika kita oleh Allah diberi wajah yang pas-pasan, katakanlah, minimal kita tidak seperti halnya yang disebutkan tadi, karena ketampanannya akhirnya malah membuat jadi fitnah. Minimal kita alhamdulillah kita tidak dipenjara seperti Nabi Yusuf. Kita tidak disuruh perang keluar daerah seperti pada masa Umar bin Khattab, Nasr bin Hajjaj, atau dideportasi seperti Umar Bokan di Saudi. Minimal membuat kita besar hati. Tapi yang pasti memang dalam sejarah Nabi Yusuf itu begitu tampan luar biasa. Bahkan Rasulullah menyampaikan separuh daripada kebagusan itu diberikan kepada Nabi Yusuf. Maka ketika Zulaikha itu dia begitu ingin dan akhirnya menimbulkan fitnah, dia mengundang perempuan-perempuan yang lain.
Kalian pun pasti juga sama seperti saya, bahkan lebih parah. Saking kagumnya dengan kegantengan Nabi Yusuf, mereka waqatta'na aydiyahun, mengiris tangan mereka sendiri. Nah, ini bagian daripada sejarah daripada Nabi Yusuf yang dimaktubkan di dalam Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semuanya kemudahan, memberikan kita semuanya kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.